teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan selamat datang di Praktikum Biotek di bagian PCR. Kali ini sesuai dengan judulnya, kita akan belajar tentang polimerase chain reaction. Nah, di sini ada mesin PCR, jadi mesin PCR itu terdiri dari 3, yaitu stabilizer, UPS, dan mesin PCR. Mesin PCR ini namanya thermal cycler. Nah, jadi di sini tetehnya sedang menulis untuk file yang akan digunakan untuk PCR. Jadi nanti kalian perhatiin aja ya cara tetehnya kayak gimana, dan dari awal juga diperhatiin bagaimana cara dia men-set si mesin PCR-nya. Dulu ini ada apa tombolan yang di sini ya? Ada opsional tuh pilihannya ya. Kemudian ini ada, langsung aja jelasin dari sini misalnya headernya tadi ya, ini langkah-langkahnya di step, infonya nanti untuk ngelihat setelah running gitu ya, udah di tahapan mana di situ nanti. Kemudian di sini ada temperatur, ini untuk suhu ya. Ini time untuk waktunya dalam detik ya hitungannya. Terus ini ada cycle. Nah ini untuk kembalinya gitu ya, dari fase ke berapa pengulangannya dari mana. Ini ada fase itu yang 40 siklus ya, siklus ya. Ini ada juga ini gradient. balik ke siklusnya 2. Baru ini fasenya siklusnya ada berapa kali? Yang ini ya. Terus kalau ini gradien, kita kalau misalnya ini teh bisa gradien, bisa manual, nggak pakai gradien ya. Kita nggak pakai gradien. Keuntungannya gradien, kita dalam satu kali running bisa beberapa suhu yang diinginkan ya. Jadi tidak hanya ini, kalau sekarang kan kalau pakai yang manual 94 misal. ada 94, ada berapa nanti pilihannya, ada sampai 10 suhu. Ya, perbedaan suhu. Gradien bisa ganti dari 94 itu bisa jadi 95, jadi cuma di sininya nanti penempatannya. Misalnya kan ini ada. Nah, kalian lihat gak sih yang ibunya tunjuk itu merupakan sumur di PCR. Jadi kalau kita misalnya naruh media PCR-nya di situ, lebih baik kita menaruh media PCR-nya itu berada di tengah. Karena apa? Biar suhunya stabil kalau misalnya kita taruh di tengah. Ada beberapa ini ya, sumurnya. Nah ini misalnya ini ada 12 ke sini. Di sumur 1 tuh suhunya sama, misalnya di 70. Di sumur ke barisan kedua ini sama, misalnya 72, 75, 7 berapa gitu. Jadi beda-beda nanti suhu gitu. tiap ininya ya kalau kita pakai gradien. Ya. Tapi sekarang kita kan udah dicoba kemarin suhunya. Ternyata di suhu berapa kemarin kita 74 ya? 7 berapa? Yang kemarin itu. Berapa ya? Yang itu. 72 Ibu. 72 ya, itu udah dicoba, jadi udah pas gitu. Jadi caranya mereka kasih tahu tahapan pertama tuh apa? Pradenaturasi. Oke teman-teman semua, jadi di sini tetehnya akan mengatur temperatur, waktu, pengulangan, dan fase untuk PCR. Jadi di sini aku akan mengulangi ya teman-teman, di mana PCR itu ada 5 tahapan, yang di mana tahapan pertama itu ada pradenaturasi, kedua kita masuk ke denaturasi, ketiga kita masuk ke annealing atau penempelan, yang keempat kita masuk ke extension atau pemanjangan, lalu yang kelima kita masuk ke post extension atau pemantapan. Jadi di sini tetehnya udah mengatur suhunya sebanyak 94 derajat dalam waktu 120 detik. Lalu di sini juga tetehnya langsung masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu denaturasi dengan suhu yang sama tapi waktunya berbeda, yaitu 60 detik atau 1 menit gitu kan. Tadi kata ibunya kita harus mengatur suhunya dalam detik gitu. Lalu kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu annealing, suhunya turun di 36 derajat selama 1 menit atau 60 detik. Setelah itu kita masuk lagi ke extension, di mana suhunya akan naik lagi menjadi 72 derajat, di mana extension ini kita akan pemanjangan ya. Jadi kita atur ini selama 120 detik atau 2 menit, di mana 2 kali ulangan dengan 44 fase atau phases gitu. Lalu yang terakhir ini ada post extension dengan suhu yang sama 72 derajat dalam waktu 300 detik atau 5 menit gitu, dengan
berapa kali ulangan tuh, 1 kali ulangan dan 1 fase gitu teman-teman. So ya 7 menit aja itu berapa? 10. 10 menit terlalu lama. 4 derajat bisa 7 kali 6 berapa? 42. Nah gitu. Nah udah, Teh ya, Bu. jadi udah ya. Kalau udah berarti Tinggal di save nanti. Tapi kita nggak di save karena nanti. nanti anak-anak aja yang tuh terjaga. Beda dengan tadi yang gradien. Jadi di sini akan merata. Makanya nanti usahakan tengah gini aja ya. Misalnya ini yang bagus, ini, terus melebar lagi ini 3, misalnya 3 gitu ke situ ya. Sampai semuanya besok. Sekarang tuh berapa? 20 ya? 20. Nah, itu ya. Jadi usahakan gitu, terus tutup baru aja running ya. Running. Coba ulangi. Kenapa? Enggak, ini ini udah di itu aja lah. Dimatiin aja, Bu. Nah, teman-teman semua, jadi di sini adalah proses di mana komponen PCR itu akan disatukan semua. Komponen PCR itu kita memerlukan master mix yang gotak, setelah itu ada NFW, lalu ada primer dan juga sampel. Jadi nanti aku akan tulis berapa master mix, berapa NFW, berapa primer dan berapa sampel gitu. Nah, di sini kita masuk untuk mencampurkan komponen-komponen tadi dengan sampelnya. Di sini kita menggunakan primer OPG 2 dengan OPG 16 sebanyak 23 mikron gitu. Dengan kita tambahkan sampelnya kita menggunakan 2 mikron liter untuk PCR ini gitu teman-teman. Tunggu. Dah. Sekarang habis ini kasih ininya sampelnya. Ya, kasih sampelnya kan? Iya, langsung sampelnya. Nanti kasih sampelnya sama kalian 2 mikron. Bukan itu yang itu. Yang mana? Ya, saya itu. Sorry. Ini yang kodis. Siapa yang mau ini? Hati-hati ya. 2 mikron liter. Boleh sama kalian. Sampelnya mana? Ini. Sekali dong ya. Oh iya. Jadi sekarang tekan ya. Ini pegang pakai 2 tangan aja. Ininya. Ya, tekan dulu. Ini tekan dulu. Kalau gemeter pegang ke sini. Kalau gemeter di sini pegangnya. Udah nggak apa-apa. Nah, ya. Biar nggak gemeter. Ambil nggak? Sampai full. Tarik pelan-pelan. Kayaknya udah deh. Ada itu ada. Kan 2 mikro. Kecil banget. Emang iya. Kecil itu. Dah. Iya. Kan 2 mikron. Set. Nah, Sampai ujung. Nah, habis itu buang. di flip. Di flip. Putar kan? Nggak di sintrek. Udah. Ini kan nih 30 second. 30 detik. Oke. Pastiin sebelum masuk ke PCR itu si tutupnya harus rapet. Kalau enggak kan ini tuh panas menguap. Jadi takutnya airnya keluar. Yuk, Mangga. Yuk. Iya, tenang, siap. Sekarang itu paling Pak Ibu juga nggak lama sejaman. Dari tahapan kedua sampai ketiga tuh ditotalkan waktunya jadi 3 jam 39 menit. Ya. Oh, udah deh tinggal itu.